Mas ragu. Nak Mas, aku ini adalah orang tua. Bagaimanapun, pengalaman hidupku jauh lebih banyak dibanding yang masih berusia muda seperti Nak Mas. Apalagi secara resmi, aku adalah penasihat Keraton Mataram. Hukumnya wajib bagi paman untuk mengingatkan Nak Mas Prabu, apalagi menyangkut soal negara yang dibangun dengan tetesan keringat dan darah para leluhur. Tentu saja paman akan ikut mempertahankannya, apapun yang terjadi. Mata Sesuhunan Agung kini menyipit dan bibirnya mengatup rapat-rapat selagi Pangeran Purboyo melanjutkan kata-katanya. Soal risiko. Semua ada risikonya, Nak Mas. Apalagi dalam perang. Prajurit yang tewas, istri yang kehilangan suaminya, orang tua yang kehilangan anaknya, dan anak yang kehilangan orang tuanya. Semua itu pasti akan ada. Tetapi, Nak Mas harus tetap menimbang untuk kepentingan yang lebih luas. Anggaplah resiko itu sebagai tumbal demi tegak teguhnya kewibawaan Mataram. Saya tahu itu, Paman. Tetapi lagi, Nak Mas. Sudahlah, saut Pangeran Purboyo yang kini menjadi jengkel. Namun, ia segera sadar sikapnya kini telah mulai kebablasan. Buru-buru, ia kemudian berkata kepada Sesuhunan Agung. Maafkan Paman, Nak Mas. Diam-diam, kini Sesuhunan Agung mengusap telapak tangannya. Tidak apa-apa, Paman. Aku tahu perasaan Paman. Dan justru karena itulah aku menemui Paman. Pangeran Purboyo kini mengangguk. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, Paman. Malah rasa-rasanya aku juga tidak selalu tahu kemana setiap kakiku melangkah. Bahkan setiap kali aku makan atau minum pun, aku juga tidak tahu apa yang aku makan. Semua itu karena beban yang terlalu berat dengan sikap Paman Prakulo. Bisa jadi karena terlalu memikirkannya. Kemarin malam aku bermimpi, Paman. Paman Adipati Prakulo tewas diterkam oleh harimau loreng saat berburu. Lalu, itulah Paman. Dalam mimpi itu, aku langsung memerintahkan prajurit kawal untuk membunuh harimau itu. Yang aku bayangkan adalah selagi hanya dalam mimpi saja. Aku tidak tega melihat Paman Adipati tewas. Apalagi jika Paman Adipati tewas dalam peperangan. Paman tentu bisa membayangkannya. Kali ini Pangeran Purboyo yang terdiam. Dengan kedua tangan yang tertumpu pada perutnya, matanya kini memandang ke arah lantai. Aku bisa mengerti perasaan Nak Mas. Tetapi sekali lagi, Pangeran Purboyo tidak melanjutkan ucapannya ketika kemudian ia mendengar langkah kaki mendekat. Seorang emban kini muncul dengan sebuah nampan dan 2 gelas minuman hangat. Silakan diminum, Nak Mas, kata Pangeran Purboyo dengan pelan. Sesuhunan Agung mengangkat cangkir selagi Pangeran Purboyo kemudian berkata, sebelumnya Paman mohon maaf, Nak Mas. Kenapa hati Nak Mas Prabu menjadi rapuh, serapuh batang kayu randu? Seharusnya
Nak Mas Prabu tidak perlu memikirkan hal-hal yang sekecil itu. Gelas yang tadi menempel di bibir Sesuhunan Agung terhenti dan bayangan wajahnya yang bengkok-bengkok kini bagai menari di dalam cangkir. Seperti yang pernah Paman katakan, jalan itulah jalan yang paling baik. Maka sebelum terlambat, ada baiknya Nak Mas Prabu bertindak dengan cepat. Paman juga bisa mengerti perasaanmu. Tetapi, cobalah Nak Mas berpikir lebih baik demi kepentingan yang lebih luas. Yang Paman khawatirkan, sikap dari Adipati Prakulo ini akan ditiru dan merembet pada kadipaten lain. Kalau itu terjadi, tentu kita akan lebih repot. Inilah yang harus diperhitungkan, Nak Mas. Apalagi Nak Mas Prabu menghadapi kepentingan yang lebih besar dengan rencana pengusiran bangsa yang berambut jagung di Batavia. Justru itulah Paman. Kenapa, Nak Mas? Karena rencana penyerangan ke Batavia itu, aku tidak ingin terganggu, Paman. Aku ingin fokus menghadapi rencana penyerangan itu. Jadi begitu. Sekali lagi Nak Mas keliru. Pangeran Purboyo kini sengaja memberikan tekanan pada ucapannya karena ia tahu betul semangat Sesuhunan Agung mengusir bangsa asing itu sangat besar. Dugaannya benar, begitu disinggung tentang rencananya itu, ada perasaan lain yang menyentuh dinding hatinya. Namun ia masih terdiam selagi Pangeran Purboyo terus berkata, "Apakah Nak Mas mengira dengan menggempur Pati, persiapan ke Batavia menjadi terganggu?" Menurutku tidak, Nak Mas. Bukankah untuk mengusir bangsa yang berambut jagung itu, Mataram tidak bertindak sendirian? Mataram akan mengerahkan sejumlah daerah taklukan. Dengan begitu, kota raja tidak akan kosong dan hanya sebagian bala tentara Mataram yang akan berangkat ke Batavia. Benar, Paman. Lalu apa lagi, Nak Mas? Saya bingung, Paman. Pangeran Purboyo kini menyorongkan badan ke depan dengan jari-jari yang mencengkram sisi kursinya. Itulah kelemahanmu, Nak Mas. Dan itu salah. Seharusnya Nak Mas punya mimpi dan keberanian. Sebagai raja yang diagungkan di tanah Jawa, Nak Mas harus bisa mengesampingkan segalanya. Apalagi hubungan darah dan kekerabatan. Mataram dengan Pati kini sudah tidak begitu dekat lagi. Karena itu, demi kegayuhan yang lebih besar, Nak Mas harus berani bertindak tegas. Sesuhunan Agung kini menggeser letak duduknya, namun mulutnya tetap terkunci. Bukankah contoh-contoh yang telah Paman sampaikan sudah jelas? Kenaro, Anusapati, Tohjoyo sampai Wirabumi. Mereka juga saling membunuh demi tahta dan kedudukan sebagai raja. Itu dilakukan tentu juga bukan sekedar untuk kepentingan diri pribadi. Ada kepentingan yang lebih luas, Nak Mas. Demi kejayaan anak cucunya kelak. Karena itu, sekali lagi Paman minta, jangan berpikir terlalu jauh. Berpikirlah demi keagungan Mataram yang lebih luas. Entah sudah berapa kali Sesuhunan Agung mendengar ucapan dari pamannya itu, nyaris tidak bisa dihitung. Desakan berulang-ulang itulah yang akhirnya membuat Sesuhunan Agung mengangguk. Tetapi apakah semudah itu, Paman? Pangeran Purboyo kini terkekeh. Kenapa tidak, Nak Mas?
Kita akan lihat perkembangannya. Berkata sampai di sini, Pangeran Purboyo kemudian bangkit dan bertindak ke arah jendela. Ia menyandarkan tubuh dan melongok ke arah luar, membiarkan Susunan Agung duduk sendirian. Paman, aku masih ingin mencoba sekali lagi. Apa maksud Nak Mas? Aku akan memerintahkan Rantu Watang untuk sekali lagi menemui Paman Adipati Pragulo dan melihat bagaimana hal yang sebenarnya. Pangeran Purboyo kini menghela nafas panjang sambil membetulkan sabuknya yang miring dengan nada setengah keras. Ia kemudian berkata, "Kalau itu keputusan Nak Mas, maka baiklah. Tetapi yang membuat Paman heran, bukankah alasan Adipati Pragulo adalah masih soal tanah di wilayah Kendeng Utara itu?" Benar, Paman. Alasan itu hanya mengada-ada saja, Nak Mas. Nak Mas bayangkan, Adipati Pragulo tidak bersedia datang ke Mataram hanya karena persoalan tanah di wilayah Pegunungan Kendeng Utara belum diserahkan. Begitulah, Paman. Apalagi janji itu katanya telah disabdakan oleh Dimas Prabu Hanyokrowati ketika masih sugeng. Padahal aku sendiri belum pernah mendengar janji itu. Karena itu Paman tetap berpendapat tindakan tegas perlu dilakukan. Dan menurut Paman, itulah jalan yang paling baik. Suasana kini menjadi hening. Sekilas dipandangnya Susuhunan Agung, namun yang sekilas itu telah cukup bagi Pangeran Purboyo untuk menilai apa yang ada di hati penguasa Mataram itu. Ketika Pangeran Purboyo kemudian melihat Susuhunan Agung masih mematung, ia pun kemudian berkata, "Namun sekali lagi, Nak Mas Prabu ingin meyakinkan sikap Adipati Pragulo. Paman tidak bisa menolak hal itu, karena hal itu adalah kemenangan dari anak Mas Prabu. Namun kalau tetap balelo, maka apa boleh buat, Nak Mas?" Selagi Susuhunan Agung mengangguk-angguk, Pangeran Purboyo kemudian menambahkan kata-katanya, "Ini semua hanya saran, Nak Mas. Semuanya tergantung pada Nak Mas Prabu." Susuhunan Agung tidak menjawab. Ia paham sebagai sesepuh dan penasihat Mataram, Pangeran Purboyo tentu memiliki pertimbangan yang matang. Maka selagi Pangeran Purboyo masih terdiam, Susuhunan Agung kemudian berkata, "Terima kasih, Paman. Selain ke Padi, aku juga akan mengutus Randu Watang menyampaikan Nawolo ke Surabaya." Pangeran Purboyo kini tersenyum kecil, lalu ia kemudian berkata, "Ini tentang rencana yang telah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu itu, Nak Mas?" tanya Pangeran Purboyo kepada Susuhunan Agung. "Begitulah, Paman. Seperti wangsit yang telah aku terima. Kelak, cucu dari Dimas Pekik akan menjadi raja besar di tanah Jawa, yang keratonnya akan berada di alas Wonokerto. Karena wangsit itulah, Dimas Pekik akan aku kawinkan dengan Diajeng Ratu Pandan." Sambil tersenyum, Pangeran Purboyo mengangguk-angguk, namun tidak lama ia kemudian bangkit ketika Susuhunan Agung pamit meninggalkan kediaman Pangeran Purboyo. Waktu kini terus berjalan. Langit baru saja menampakkan semburat cahaya kemerahan meskipun pagi masih cukup gelap. Di sebuah bulak yang panjang, 8 ekor kuda berderap menyisir jalan yang membentang dari ujung ke ujung. Paling depan, seorang yang berperawakan tinggi dan besar. Wajahnya yang keras penuh jambang dihiasi kumis tebal hampir menutupi garis bibir yang sangat gagah. Dari sorot matanya yang tajam dengan garis melengkung ke atas pada bibir bagian bawahnya, menandakan orang itu tidak pernah mengenal kata menyerah. Dialah
Ki Lurah Randuwatang memimpin prajurit Sandi Mataram, dan dengan menaiki kuda yang berwarna sawo matang, ia kini berada di barisan paling depan diikuti oleh 7 orang prajurit pilihan. Iring-iringan itu berjalan cepat menuju ke daerah Pati. Dalam keremangan pagi, rombongan Ki Randuwatang mulai berbatasan dengan orang-orang yang pergi ke pasar. Beberapa laki-laki membawa barang dagangan dengan dipikul, sementara yang perempuan menggendong bakul. Orang-orang itu sebagian menepi, ada juga yang mengangguk ketika melihat iring-iringan itu lewat. Langit yang cerah kini menjadi semakin terang ketika iring-iringan itu mulai meninggalkan daerah perbatasan. Mereka memacu kuda menyusuri jalan yang membentang diapit di daerah perbukitan. Di antara derap kaki kuda itu, sesekali mereka mendengar lolongan anjing liar dari kejauhan. Setelah melakukan perjalanan panjang, barulah mereka sampai pada daerah perbatasan. Memasuki daerah itu, makin nampaklah bahwa Pati adalah merupakan daerah pertanian yang subur. Di kanan dan kiri jalan membentang areal persawahan hijau segar dengan bulir-bulir padi yang penuh berisi menguning semarak. Beberapa pedukuhan kini telah mereka lewati. Semakin lama semakin ramai. Di sana sini terdengar orang yang menumbuk padi. Sesekali pula terdengar lenguh kerbau dan tangis anak-anak minta dibuatkan mainan. Sampai sepenginan lamanya, nampaklah kemudian pusat kota Pati yang pernah menjadi tanah mahkota Mojopahit. Sebelum menjadi kadipaten, Pati semula merupakan tanah mahkota Majapahit. Setidaknya 2 kali Prabu Hayam Wuruk telah melakukan perjalanan ke Pati. Selain Pati, Lasem juga ditetapkan sebagai tanah mahkota atau tanah milik anggota keluarga raja. Kota tua yang berada di daerah pesisir utara Pulau Jawa bagian tengah itu merupakan daerah pemukiman yang ramai. Di pusat kotanya, sepanjang jalan membentang lebar dan rata, dibatasi parit di kanan kirinya dengan bangunan-bangunan permanen. Rumah-rumah penduduk berdinding setengah bata tertata dengan sangat rapi. Atap-atap segitiga dan corong dapur segi empat nampak serupa dalam keseragaman dan pemolekannya. Yang satu berdiri di samping yang lainnya, dibatasi pula oleh pagar rumah dalam ketinggian yang seragam. Rombongan Randuwatang kini berjalan dengan lambat. Mereka tidak merasa perlu tergesa-gesa karena ayunan langkah kaki kudanya berderap seirama dengan jarak yang sama. Hati-hati, bersikaplah sewajar mungkin. Pasang mata dan telinga kalian, bisik Randuwatang. Apakah mereka akan memberontak, Ki Lurah? Ujar prajurit yang diajaknya berbicara. Ki Lurah Randuwatang kini mengangkat bahunya. Tanda-tandanya memang belum nampak. Tetapi jangan lepas kewaspadaan. Prajurit itu tidak bertanya lagi. Matanya lah yang akan berbicara dengan sikap yang waspada. Namun sampai sedemikian jauh tidak dijumpainya tanda-tanda yang mencurigakan. Apa yang nampak dalam pandangan mereka tidak lebih dari kesibukan sebuah kota. Bahkan mereka menjadi heran ketika tidak dijumpai sekelompok prajurit pun dalam perjalanan mereka. Kota tua itu memang ramai seperti keramaian daerah pemukiman. Randuwatang kini menjadi bingung. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Namun Randuwatang tetap waspada dan dengan langkah yang masih seperti semula, rombongan itu terus menyusuri jalan ke pusat kota. Bila mereka melintasi rumah-rumah penduduk, anak-anak kecil yang sedang bermain petak umpet berhenti dan memandang rombongan itu dengan kagum. Makin ke dalam semakin ramai. Banyak orang yang berseliweran. Matahari kini telah tepat berada di atas kepala ketika Randuwatang bersama dengan rombongannya memasuki jantung kota itu. Mereka memperlambat laju kuda mereka. Dari jarak yang tidak begitu jauh, mereka melihat sejumlah prajurit jaga
yang lengkap dengan tombak dan tameng yang siap di tangannya. Dada Randuwatang kini berdesir. Begitu sampai di depan pintu gerbang, 2 orang prajurit kini mendatanginya. Wilujeng Siang Kisana. Wilujeng Siang. Apakah Kanjeng Adipati ada? Prajurit itu mengerutkan keningnya. Dengan wajah yang campur aduk, prajurit itu kemudian berkata, Kisana siapa? Dan ada keperluan apa? Mohon maaf, saya adalah Randuwatang, utusan Kanjeng Susunan Agung dari Mataram. Ada beberapa hal penting yang harus kami sampaikan. Kedua bola mata prajurit itu melebar. Dari Mataram? Benar Kisana. Silahkan tunggu Kisana. Tanpa diperintah, Randuwatang bersama dengan rombongannya kini memasuki pendopo. Sementara prajurit yang lain melaporkannya kepada perwira jaga. Di sebuah sudut, seorang kakek-kakek berjenggot putih duduk di atas bangku dengan rembaran rontal yang mengepungnya. Suara derit pagar yang terkuak telah membuat sang kakek itu menundukkan kepala sejenak, lalu kemudian ia kembali mengamati rontal-rontalnya. Pendopo yang menghadap ke arah timur itu terbuat dari sebuah kayu jati yang tua. 4 tiangnya sebesar rangkulan orang dewasa, warnanya gelap kehitaman, dikelilingi pagar batu bata yang berlubang-lubang, halamannya luas, dipayungi sejumlah pohon yang menaun. Pohon-pohon berukuran kecil lainnya berderet memanjang dari pojok ke pojok. Waktu kini terus merambat semakin siang, ditandai dengan bayang-bayang pepohonan yang kini telah menyamping. Adipati Pregolo kini muncul dari balik pintu yang terkuak. Dengan sigap, Randuwatang kini mengaturkan sembahnya, diikuti oleh 7 prajurit pengawalnya. Adipati Pregolo mengangkat tangan dan kemudian mempersilakan tamunya kembali duduk. Dari yang sekilas itu terlihat betapa besar wibawa dari Adipati Pregolo Anom. Adipati Pregolo kemudian langsung menukik pada pokok permasalahannya. Bukankah kedatangan kalian diutus oleh Nakmas Sesuhunan Agung? Kalau benar demikian, maka jawabanku pun juga masih belum berubah. Bukankah 2 tahun yang lalu telah aku katakan, aku tidak akan menghadap dan tidak akan pernah mau menghadap Nakmas Sesuhunan Agung sebelum tuntutanku dipenuhi. Jadi jawabanku kali ini pun tetap sama. Aku tetap tidak bersedia untuk datang ke Mataram. Ucapan Adipati Pregolo itu disimak dengan cermat oleh Randuwatang. Sebelumnya ia telah menduga tidak gampang untuk membujuk penguasa padi yang dikenal sakti mandraguna itu. Karenanya Randuwatang tidak buru-buru menanggapinya. Hanya sesekali saja Randuwatang berbalik atau mengangkat kepala dan mengangguk-angguk. Yang membuatku heran, kenapa Nakmas masih juga mengutus kalian dengan masalah yang sama? Apakah dengan penolakan ini kemudian aku akan dianggap balelo? Jujur saja, aku memang telah mendengar selentingan itu. Tetapi semua itu hanya aku tanggapi dengan senyum, meskipun kadang senyuman yang kecut. Dan kalau desas-desus itu memang benar, maka betapa piciknya Nakmas Sesuhunan Agung. Hening kini ruangan itu, tidak seorang pun menyela ucapan dari Adipati Pregolo. Randuwatang kemudian mengangguk, namun ia pun kini juga tidak bisa berbuat banyak. Dengan halus ia kemudian juga berkata, "Mohon maaf Kanjeng Dipati, kami memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kami ini hanyalah utusan Kanjeng. Harap Kanjeng Dipati bisa mengerti kedudukan kami.
berkata sampai di sini. Randu Watang kemudian bangkit dan dari balik bajunya ia mengambil sebuah tabung dan lambang Kasultanan Mataram. Lambang itu diperlihatkan kepada Adipati Pregolo. Silakan diperiksa, Kanjeng. Sejenak Adipati Pregolo mengamati lambang itu sebesar genggaman tangan orang dewasa berbentuk bulat dan pipih dengan gambar kepala harimau diapit keris yang berluk 7 dan lambang ketangkasan di bawahnya. Adipati Pregolo kini malah memandang tamunya itu dengan sangat lekat. Justru karena itulah aku kadang tersinggung dengan sikap dari nama Sunan. Para sesepuh Mataram mestinya tahu bahwa janji kemerdekaan dan pelepasan tanah Pegunungan Kendeng Utara itu sudah dijanjikan oleh almarhum Kakang Mas Jolang sejak lama. Tetapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Maka wajar jika aku menanyakan kembali janji itu. Meskipun kini Mataram telah diperintah oleh Nak Mas Sunan Agung. Sampai beberapa detik lamanya Randu Watang terdiam. Matanya menerawang jauh dan pandangannya jatuh pada beberapa ekor rusa yang tengah merumput di lapangan hijau. Setelah menarik nafas dalam-dalam, barulah kemudian ia kembali berkata, "Mohon maaf Kanjeng Dipati, kami hanya utusan dan yang bisa menentukan hanyalah Kanjeng Sesunan Agung sendiri. Kalau begitu, sampaikan kepada Nak Mas apa jawabanku itu. Meskipun jawaban itu dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah dan tidak akan berubah. Itulah tekad kami seluruh Kawula Pati. Karena tuntutan itu sama artinya dengan harga diri." Randu Watang kini membatung. Wajahnya berubah memutih dan ketegangan jelas kini menjalari garis-garis di sekitar hidung dan pipinya. Setelah memasukkan kembali lambang itu ke dalam kantong bajunya, ia kemudian berkata dengan sangat pelan, "Itulah kesulitan kami, Kanjeng Dipati. Mohon maaf." "Apa maksudmu?" "Mestinya Kanjeng Adipati dapat menebak apa tanggapan dari sikap Kanjeng Sinuwun atas jawaban dari Kanjeng Dipati yang selalu tidak berubah itu." Adipati Pregolo mencoba meneliti wajah tamunya bersamaan saat Randu Watang juga sedang memandangnya. "Itulah sebabnya hamba diutus untuk ke Pati ini, untuk mengingatkan Kanjeng Dipati." "Jadi begitu." "Benar Kanjeng." "Ya, aku paham. Sayangnya, Nak Mas Sesunan Agung tidak memahami cara berpikir kami. Yang perlu kalian tahu, kami, rakyat Pati ini, hidup di atas bumi kami sendiri, bumi Pati. Makan dan minum kami dihidupi dari tanah Pati, bukan dari orang lain. Karena itu, kami tidak bisa diperintah. Mungkin saja pendapat kami dianggap salah oleh Nak Mas Sunan Agung. Dan itu adalah hak beliau. Silakan saja. Tetapi, seharusnya Sesunan Agung juga mengerti tuntutan kami. Karena itu, juga telah disabdakan oleh Sultan Mataram sebelumnya, Kanjeng Prabu Hanyokroowati." Randu Watang tidak segera menyaut. Melalui ekor matanya, dilirnya sang adipati yang kini tengah terduduk di depannya mencari kesan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah melihat kesungguhan yang terpancar lewat wajah penguasa Pati itu, barulah kemudian ini ia berkata,
Bukankah Pati masih termasuk wilayah dari kekuasaan Mataram, Kanjeng?